Baik, berikutnya adalah penampilan guru. Jadi adanya cara berpakaian, cara bersikap, cara berbicara, cara bertindak, keterampilan berkomunikasi, dan penguasaan komponen mengajar. Dan menguasai bidang yang akan kita ajarkan. Berikutnya yaitu peranan guru di dalam kelas itu apa saja? Apa saja sih peranan guru itu yang membuat suasana di dalam siswa belajar? Itu yang pertama adalah membuat siswa belajar. Yang kedua adalah sebagai fasilitator atau manajemen kelas, manajer di kelas yang akan menata atau mengelola kelas. Juga sebagai organisator kultural kepada siswa. Kemudian kita sebagai motivator, inspirasi kepada siswa, klarifikator, juga ketika menguasai konsep-konsep yang memiliki pemahaman kepada siswa. Adanya organisator, motivator, klarifikator, juga evaluator, juga sikap yang menyeluruh. Kemudian dalam menata ruang kelas itu bagaimana ukuran dan bentuk kelas yang pertama. Kalau ukurannya sama semua ya sudah. Tapi kan ada kelas yang mungkin rata-rata di Indonesia, khususnya negeri, itu adanya ukuran 8x8. Itu jumlah siswa di kelas itu PTM terbatas baru setengah kelas. Kemudian pola pengelompokan siswa, termasuk komposisi siswa dalam kelompok seperti siswa yang pandai dan kurang pandai. Jumlah pria dan wanita juga diseimbangkan. Jadi itu diantara prinsip juga penataan kelas. Kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Seperti di tempat yang orang bergerak, pintu masuk menuju jalur tengah itu biasanya tuh harus kosong, tidak ada apapun. Jadi kalaupun men-setting kelas itu zona depan adalah sebelum pintu itu harus kosong. Pastikan bahwa guru dapat dengan mudah melihat semua siswa. Kalau teacher harus bisa melihat semua siswa. Setidaknya minimal bisa fokus di ruang penjelasan, baik itu di papan tulis maupun disiplin ruangan ketika presentasi. Dan guru mengasesmen materi pelajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses, mudah diambil, mudah dipakai. Ketika murid dengan mudah melihat presentasi kepada siswa, harus bisa lihat presentasi kelas dilakukan kelompok manapun dan oleh siapapun. Adanya gaya penataan kelas. Nah, mungkin kalau yang sudah pernah belajar, setidaknya ada 5 gaya. Maka baru banget kelas kita nanti ada keseruan nih belajar. Adanya variasi gaya penataan kelasnya Bapak Ibu guru juga. Dan yang pertama itu auditorium itu seperti pendengar. Yang kedua itu ada face to face atau tatap muka dengan siswa. Adanya gaya offset itu gaya permainan bola yang melewati net. Nanti kita lihat skemanya. Kemudian gaya seminar. Yang terakhir adalah gaya cluster. Ini mari kita kenali seperti apakah. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah gaya auditorium. Jadi kata kuncinya apa? Semua menghadap ke guru. Semua anak duduk menghadap guru. Gaya ini membatasi kontak murid tatap muka dan guru bebas bergerak kemana saja. Gaya auditorium seringkali dipakai ketika guru mengajar atau seseorang memberi presentasi ke kelas.
auditorium ini masih bisa ditata. Ini teachernya ini masih bisa di sini, misalnya berbaris. Yang pertama ini ada baris-baris, ada zona masuk ke depan. Kemudian yang berikutnya kita masuk, ada 3 kelompok, dan ini satu-satu, dan ini seperti membentuk lingkaran, setengah lingkaran. Ini juga barisannya satu-satu, dan ini kalian tidak untuk di tengah, tetapi harus ke depan, karena depan kiri ada agak ke belakang bisa. Kalau ini simetris, ada yang biasa kasih kelas dasar itu biasanya seperti ini. Pakai yang ini 1, 2, atau ini, learning ini. Tetap menghadap ke depan, tetapi ada grup kanan dan ada grup kiri. Silahkan nanti diimplementasikan di kelas kita. Pasti suasana belajar akan berbeda. Dan mudah-mudahan dapat memicu semangat belajar siswa. Dan ini adalah gaya face to face, atau murid saling menghadap. Jadi face to face ini jadi gangguan dari murid lain akan lebih besar pada susunan ini ketimbang pada susunan auditorial. Dan ini hadap-hadapan, ada yang hadapan dekat dan ada yang jauh. Ada depan 2 grup, dan teacher bisa face to face juga. Dan ini ada 6 ilustrasi. Kalau kita kelasnya baru 6 orang, ini seperti ini. Pertama, ini ada 4 orang. Kemudian ini kalau sudah ada urutannya, ini bahkan sampai yang paling besar, ada zona berhadapan, tetapi ada kiri dan kanan dan depan. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih yang terbaik di kelas-kelasnya. Ini offset, dan offset itu biasanya ada 3 atau 4 anak duduk di bangku tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain. Gangguan dalam gaya ini lebih sedikit ketimbang gaya tetap muka dan dapat efektif untuk kegiatan pembelajaran kooperatif. Dan ini seperti tidak ada gangguan yang signifikan, tetap mukanya ini tidak langsung karena offset di garis lurusnya. Ini contohnya. Ada 4 meja tetapi duduknya tidak berhadapan lurus. Jalurnya beda tetapi tetap berhadapan. Bisa diuji cobakan sekali juga tidak apa-apa. Kemudian ada 3 cabang di bentuk letter U paling kanan. Kemudian kalau ini dibentuk persegi. Ada bentuk oval. Oval. Di sini siapa teacher di sini? Jadi teachernya bisa di depan, bisa ke samping. Ini kalau yang ini di dalam. Ini mungkin untuk meja-meja yang sudah dipakai, yang sudah tidak bisa dirubah. Dan ini untuk lebih akrab dan lebih bagus. Ini pola lingkaran penuh ini kalau tidak tertutup, tidak dilibar meja bundar, ini juga tidak bisa bercakap-cakap. Efektif juga kita ingin berbicara satu sama lain. Bentuk U, persegi, dan lingkaran. Oke, itu adalah sejumlah siswa dengan 10 tempat duduk. Adanya gaya klaster. Gaya klaster ini di kelas-kelas, tetapi ini di 2 klaster. Adanya lingkaran, oval juga 2 oval. Ini langsung satu grup, persegi. Ada juga melingkar di satu-satu. Ini 2, jadi ada. Karena bekerja dalam kelompok kecil, susunan ini terutama efektif untuk aktivitas ini biasanya ada 4-8 anak dalam pembelajaran kolaboratif. Jadi kalau
kolaboratif ini sudah mempunyai metode belajar dengan metode lingkaran ataupun nanti kalau ada pendapat nanti bisa memberikan sumbang siurnya. Kemudian zona aksi di kelas. Zona aksi ini di depan dan tengah susunan tempat duduknya. Murid ini di kursi lebih mungkin berinteraksi dengan guru. Dan ini kalau bikin huruf T, ini adalah suasana belajar. Murid lebih berinteraksi dengan guru, mengajukan pertanyaan, dan mengawali diskusi ketimbang murid yang duduk di pinggir. Jadi stereologisnya ini lurus ke depan, agak ke depan, dua-dua. Yang pinggirnya ada 2 dan lebihnya ada fokus konsentrasinya. Maksudnya kalau setengah duduk di sini itu akselerasi pembelajarnya itu cepat. Jadi duduk setahun penuh itu sama, lebih baik dirubah posisi tempat duduknya. Itu juga contoh-contoh bentuk kelas dan susunannya itu dibuat guru yang mengajar di ruang yang sempit. Guru menempatkan meja-meja murid dalam tekstur susunan pembelajaran kooperatif. Contohnya cara menata meja untuk membantu kelompok kecil belajar di kelas itu ada 2 papan tulis, tetapi membuat papan tulis itu membuat aktivitas dan merefleksikan aktivitas dengan pencapaian murid. Dan ini sudah ada gaya penataan kelas dan caranya untuk menatanya. Kemudian adanya manajemen kelas efektif dan inspiratif dengan mengajar inspiratif serta cara penataan kelas yang sudah dijelaskan tadi yang semuanya bisa saling mengkomplementasi atau menjadi pelengkap sebuah suplemen satu sama lain, bisa dijelaskan atau bisa dipraktekkan seperti bagaimana penjelasan tentang struktur meja bahkan kursi sebagai sistem pembelajaran tadi supaya murid lebih termotivasi untuk belajar. Dan audio teori serta penataan sistem pembelajaran dengan melingkar juga ada huruf T, kursinya dibentuk huruf T. Yang penting dalam pembelajaran itu murid dan guru, baik murid dan murid face to face itu memudahkan saling bertatap, mudahkan untuk saling berkomunikasi, jadi akan lebih mempermudah dalam sistem pembelajaran. Walaupun dalam masa ini setengah daring dan setengah luring yang muridnya dimasukkan. Jadi timbul sebuah pertanyaan, bagaimana sih pembelajaran secara kooperatif dan lebih menarik di masa daring ini? Dan juga pembelajaran luring dan daring ini. Jadi setelah kita belajar bersama, jadi ada 5 poin tadi yang meja-meja itu. Nah, itu kalau misal guru itu bisa tetap tetap di tempat atau bagaimana dalam pembelajaran kelas itu. Jadi kalau pembelajaran dalam 5 konsep ini karena kita PTM, karena mungkin terbatas karena pakai progres, mungkin jarak saja yang agak dijaga karena penataan kelas menjadi hak kewenangan kita sebagai seorang peneliti untuk mengatur
untuk menghadirkan kelas yang asyik untuk anak. Saya kira kita perlu disepakati dulu, misal hari ini masuk sudah punya skema dan kita bikin skema kelas seminar atau auditori atau yang offset. Itu pilih satu dulu, mereka disepakati, oke, paham caranya seperti ini, siapa pindah di sebelah mana, dan nanti dipindah efektif waktunya. Kemudian dia bisa lakukan dengan cepat, banyak gangguan, tidak jatuh. Jadi sebelum pindah, petanya sudah jelas dulu sebelum mereka khususnya untuk kelas-kelas bawah SD ataupun SMP. Jika kalau SMP itu sudah lumayan melakukan sendiri tanpa disuruh, kalau kelas bawah sebaiknya kita yang membantu untuk melaksanakannya. SMP SMA itu sudah jelas duduknya di sini, sudahnya jelas. Ayo sudah kita praktekkan untuk belajar dengan pola seperti ini. Dan kemudian nanti apakah dirubah seminggu sekali atau beberapa hari sekali, itu jadi di kelas kita itu perlu penyegaran tempat duduk, karena itu memberikan emosional kesan belajar yang berbeda. Kalau SMP saya kira sudah mudah, asal petanya sudah jelas, informasinya sudah jelas. Jadi ada komunikasi antara guru dan siswa sebelum melaksanakan pembelajaran. Sudah jelas sekali kalau sangat berbeda anak SMP dengan di bawah atau anak SD itu, cara mengkoornya juga berbeda. Dan dari SD itu kebetulan juga melakukan dua hal, ada daring dan luring. Pada pukul jam 10 sampai tengah 1 siang itu melaksanakan luring untuk 3 kelas. Barangkali bisa memberikan tips kepada guru SD supaya stamina itu tetap terjaga dan anak-anak bisa mendapatkan porsi yang sama apa yang mereka dapatkan di hari itu, baik secara daring maupun luring. Itu saja. Itu ada satu pertanyaan bahwa ini ada setara pendidikan SD atau sekolah dasar di kelas bawah, kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu anaknya sudah bisa dimandirikan karena proporsi pendekatannya itu sudah berbeda dengan anak di bawah kelas 4, 5, 6. Kalau di kelas itu disatukan rata-ratanya berapa? Kalau jumlahnya rata-rata per kelas itu mengikuti daring sekitar 20 anak, cara bertindaknya itu bagaimana skill berkomunikasi, kepenguasaan komponen mengajar, alat-alatnya juga kompetensi tentu saja yang terkait dengan profesional seorang guru di bidang yang kita tempuh. Oke, berikutnya apa sih peranan guru di dalam pembelajaran itu? Cukup setengah jam atau 1 jam itu saling memberikan pertanyaan-pertanyaan dan komunikasi dengan siswa dan mencoba menyambungkan dari luring ke daring, dari daring ke luring, baik offline ke online, online ke offline. Demikian yang dapat saya sampaikan, bahwa sangat penting gurulah penentu pembelajaran di kelas itu menyenangkan atau dalam kutip tidak mengasihkan. Itu menyenangkan atau mengasihkan itu betul-betul skenario sutradaranya adalah seorang teacher. Anak biasanya menyesuaikan dengan teachernya, maka ketika teacher bisa memanage kelasnya dengan baik dari online maupun offline,
ketika daring maupun luring, insya Allah pembelajaran dimanapun akan dapat bermanfaat dan menginspirasi kebaikan. Sukses semua Bapak Ibu, selamat merancang pendidikan luring dan daring ini dengan enjoy dan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.